Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini kita akan bahas berita viral keputusan MK nomor 60 cukup membuat reaksi terhadap masyarakat, baik dari masyarakat, politisi, parpol, dan institusi yang berkenaan. Dan tebak, menurutku saat ada keputusan yang memiliki reaksi itu cukup bagus, karena dalam komunikasi setiap setiap berkomunikasi itu kan ada aksi dan reaksi yang ada, menurutku ya. Dan sepanjang waktu aku kuliah dan pernah berdemo, cukup banyak demo yang berakhir keras, cukup banyak juga di zaman Jokowi yang berakhir keras. Dan demo kali ini secara tujuan sih nyampe, dimana banyak orang yang berbicara, banyak orang yang mengingatkan, banyak orang yang menganalisa, baik itu secara hukum, secara politik, secara komunikasi. Akhirnya yang berarti kita makin banyak referensi yang bisa kita dengar, bisa kita baca, bisa kita pelajari dengan rentan yang ada. Walaupun dari pembelajaran ini resiko yang benar-benar terlihat itu cukup banyak. Misalnya secara pemberitaan banyak beritanya, misalnya dari jurnalistik tuh, dari sisi isunya mulai beraneka ragam, isu politiknya beraneka ragam, lanjut ke alur hukumnya ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bahkan kalau misalnya ngomongin kerugian, ya kerugiannya tuh bagiku sedikit mengesalkan, karena ada artinya banyak ada pagar DPR yang rusak juga, baik di daerah maupun pusat. sedikit ngeselin lah. Ada beberapa halte atau beberapa fasilitas umum yang rusak. Memang apakah menjelaskan bahwa demo itu sering kali clash dan itu sering kali mengesalkan? Kita bisa berdebat dengan hal itu, tapi ya bagiku harusnya ada cara lain yang bisa efektif, dan harus ya pada jam-jam kritis harusnya ada beberapa public figure yang ada di sana untuk menemani mahasiswa. Misalnya pada sewaktu perdebatan anggota DPR, baik itu dari fraksi PDIP dan pimpinan DPR, ada pertemuan itu, memang ada beberapa public figure atau tokoh masyarakat yang benar-benar bisa menjembatani, bisa menurunkan situasi supaya tidak clash. Karena jika ada bentrokan terjadi, selalu mahasiswa yang menjadi korbannya. Selalu esensi dari demo itu dipertanyakan. Karena walaupun kita sama-sama tahu demo adalah salah satu bentuk berkomunikasi, dan sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang demonstrasi selalu ada, mulai dari buruh kereta api sampai kawan
MK. Kedua adalah bagaimana kalau saya mengenal apakah situasi ini akan merupakan situasi lebih lanjut, merubah situasi lebih lanjut. Saya mungkin sepakat dengan pemimpin redaksinya IDN Times, Uni Lubis, bahwa kemungkinan tim tidak akan pindah, tidak akan terpecah, karena bisa ada besar juga kemungkinan menjadi situasi yang menjadi perdebatan sekali ini, ya bagaimana manuver antara Sabtu sampai Sabtu Minggu Senin ini yang dilakukan partai dalam lobby yang ada. Apakah benar-benar Ahok akan ada di PDIP, di usung PDIP, atau Anies yang diusung PDIP, misalnya seperti itu. Ataupun ada manuver lain dari undang-undang seperti yang saya utarakan lagi nanti, seperti saya utarakan tadi, bahwa banyak perkembangannya, menjadi demo ini banyak menghasilkan banyak pembelajaran, baik itu secara hukum. Jadi seperti diutarakan Uni Lubis dan beberapa pengamat baik hukum dan maupun politik, bahwa apakah ada kemungkinan terjadi manuver sebelum pada saat pendaftaran, manuver kebijakan, baik itu yang bicara membuat revisi undang-undang dan lain sebagainya. Semua kan bisa terjadi pada waktu yang kritis seperti ini. Karena karena yang namanya kita pendemo atau yang hari ini berdemo, kita ada di satu sisi. Lah, sisi lawan kita itu terdiri dari partai-partai, ada yang partai lama, ada partai baru, dan ada yang partai lebih baru lagi. Saya jelaskan, partai lama lebih banyak orang, lebih umurnya lebih tua pada kita, lebih banyak orang yang jago-jago, punya kuasa dan lain sebagainya. Partai baru, dia terbit di antara reformasi sampai hari ini, sampai masa SBY, banyak asam garamnya, juga makan asam garam, banyak perubahan, banyak orang yang mikir juga. Partai lebih baru lagi, mungkin lebih tua dari kita, lebih tua, lebih muda daripada kita, tapi banyak orang yang berpikir di dalamnya. Banyak orang punya cara dalamnya. Pada akhirnya semua akan mengamankan posisinya masing-masing. Apakah itu berbahaya dalam politik? Bisa ya, bisa tidak. Karena bagi itu lebih penting kita merasa kita yakin kita sakti, kita yakin kita bisa mengendalikan kelompok kita sendiri, kita punya bekal sendiri untuk melawan sisi yang lain, daripada kita melawan tanpa persiapan. Ini berlaku untuk kedua belah pihak. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran untuk di komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link di deskripsi. Terima kasih.